Shalom adik-adik. Waduh, kayaknya sementara ini abang sendiri dulu nih openingnya, karena kayaknya kakak-kakaknya lagi belum datang ya, entah lagi kemana gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi adik-adik, abang ucapkan selamat lagi ya dari awal. Selamat datang di ibadah sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Dan tema kita pada hari Minggu ini di tanggal 21 November adalah garam dan terang dunia. Ya, apa sih garam dan terang dunia itu? Garam kan asin nih, kalau terang kesilauan, ya kan? Sama-sama ada keuntungan, ada kerugian, ya. Tetap saksikan terus, ya. Selalu Alkitabnya dipegang, ya. Ikutin dari awal sampai akhir karena ada pertanyaan pastinya. Ingat, pertanyaan dan tugas-tugas akan selalu kita nilai, ya. Shalom, selamat melakukan ibadah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, pada saat ini, hari ini kita bisa kembali bertemu melalui ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Baik. Kalau begitu, kita siapkan diri kita siapkan Alkitabnya, alat tulis yang kita perlukan, kita siapkan semuanya. Sudah siap? Kalau sudah siap, Ina undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami dan berilah pertolongan. Amin. Selanjutnya, ibadah akan dilanjutkan dan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan ya? Sudah. Kalau sudah siap, kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu pembuka. Kita nyanyikan Matahari Bersinar. Mari nyanyikan. Matahari bersinar terang, burung berkicau. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 385, Burung Pipit yang Kecil. Bunga bakung di
Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kehadiran Tuhan, kami tidak lupa mengucap syukur pada Engkau dari pagi kami Tuhan di hari Minggu ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati pagi, siang, sore, malam Tuhan. Kiranya Tuhan kami membuka ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota pada hari Minggu ini. Tuhan berkati kami Tuhan dari awal sampai akhirnya Tuhan di ibadah kami, dan juga Tuhan kiranya memberkati Tuhan bagi hamba-Mu yang nanti akan melakukan sharing firman. Kiranya Engkau selalu memberikan hikmat, kesejahteraan, sehat, dan selebih segalanya Tuhan. Tuhan, terpujilah Engkau karena kami hanyalah manusia yang luput dari dosa. Kiranya Tuhan selalu mengampuni dosa kami yang melakukan kesalahan dari sengaja maupun tidak sengaja. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk Abang Kevin. Sekarang kakak tanya ya, seperti biasa, apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, wow, luar biasa. Puji Tuhan. Teman-teman, Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau bangkit berdiri lagi. Kita akan bernyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Oke? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu setiap lompat beranjak dariku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi ya, kita nyanyikan dari awal. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak, goyangnya bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang beranjak, tak akan beranjak. Kita lompat lagi. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Puji Tuhan. Tadi lagi siapa yang mengasihiku? Firman Tuhan ya. Kalau firman Tuhan itu berarti Tuhan itu sendiri yang mengasihi kita adik-adik. Wah, hebat banget ya. Jadi kita memang harus percaya kepada Tuhan tuh, karena Tuhan itu nggak akan kemana-mana ya, nggak akan beranjak, nggak akan bergoyang, pindah-pindah. Nah, tema hari ini tadi apa kan udah disebutin di awal-awal ya, yaitu garam dan terang dunia. Nanti tuh ada ayatnya loh adik-adik. Nah, sekarang kita mau nyanyiin dulu nih lagunya ya, nyanyiin ayatnya nih sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Oke? Kita sambil belajar ya, sambil belajar, sambil hafalin lagunya. Ini lagu baru loh adik-adik. Judulnya adalah Garam dan Terang Dunia. Yuk kita nyanyikan. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa
nyanyiin lagi. Coba adik-adik ingat ya, bisa dihafal Bisa ya. ya, Kak, ya. Ini soalnya dari Alkitab ada di firman Tuhan. Oke, adik-adik semoga bisa menghafalnya ya, dipelajari. Oke? Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah telinganya lebar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kalau berjalan rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi Firman-Mu pelita bagi kami. Katakan sekali lagi, waktu ku bimbang, waktu ku bimbang, pergilan jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan tanganku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Veronica Pakpahan. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari adik-adik kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa, di mana Engkau Tuhan masih memberikan kesempatan Tuhan untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu Bapa. Tuhan tolong Tuhan bantu kami agar apa yang kami dengar Tuhan dalam firman-Mu dapat kami mengerti dan kami pahami, dan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Oke, sudah dibuka belum? Sudah dapat? Matius 5 ayat 13 sampai 16. Oke, kakak bacakan untuk kita semua ya. Untuk adik-adik yang di rumah, diikuti ya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin
tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang garam dunia dan terang dunia. Kakak mau tanya dulu nih, di ayat 13 itu ada kata-kata kamu. Kamu adalah garam dunia. Nah adik-adik, kakak mau tanya, kamu itu menunjukkan ke siapa sih? Kamu itu apakah menunjukkan ke anak sekolah minggu saja? Apakah ke guru sekolah minggu? Ataukah ke pendeta saja? Ataukah ke mama papa? Atau ke orang percaya? Ayo ke siapa ya? Nah benar sekali adik-adik, kamu dalam ayat 13 ini adalah menunjukkan kepada siapa? Kepada orang percaya, benar. Jadi adik-adik, di sini Tuhan mengingatkan agar kita semua agar menjadi garam dan terang dunia. Nah, kakak mau tanya dulu nih untuk adik-adik yang di rumah. Garam itu apa ya? Apa sih garam itu? Garam itu adalah sebuah apa ya? Ayo, bisa tebak nggak? Coba kalau gitu kakak tanya deh, garam itu rasanya apa sih? Apakah garam itu asin? Apakah garam itu pedas? Ataukah garam itu pahit? Yang mana garam itu? Nah benar sekali, garam itu rasanya asin. Adik-adik, kalau misalkan adik-adik di rumah nih kan, di dapur, coba adik-adik ambil, di dapur ada garam. Kamu rasain sedikit, rasanya apa? Asin. Nah kalau misalkan kakak mau tanya nih, mama masak sayur di rumah tanpa menggunakan garam, ada nggak rasanya? Nggak ada ya, rasanya tawar ya adik-adik ya. Nah di sini kita diingatkan kembali adik-adik agar kita bisa seperti garam, maksudnya itu bermanfaat ya kan. Dia bisa membuat makanan menjadi lezat seperti firman Tuhan ya kan. Kita diajarkan menjadi garam. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, bagaimana sih caranya supaya menjadi garam adik-adik? Ada yang tahu tidak cara menjadi garam? Bagaimana? Apakah untuk menjadi garam itu kita harus banyak makan garam? Tentu tidak ya adik-adik ya. Bagaimana cara kita seperti garam, kita menjadi garam dunia? Nah sebelumnya kakak mau tanya dulu nih ke adik-adik yang di rumah nih, apa sih fungsi garam itu? Ada yang tahu nggak fungsi garam itu untuk apa? Tadi kakak sudah katakan fungsi garam itu untuk apa? Untuk membuat makanan menjadi berasa ya, agar lebih lezat, lebih gurih, benar sekali, memberikan rasa asin pada makanan. Nah adik-adik di sini kita semua diingatkan bahwa anak sekolah minggu, adik-adik yang di rumah harus bisa bertindak seperti garam. Maksudnya apa? Memberi rasa adik-adik, yang artinya berguna bagi lingkungan. Benar sekali adik-adik ya, berguna di rumah, di gereja, di sekolah. Kita bisa membawa dampak, bisa memberi rasa. Contoh lainnya kita bisa membawa damai ya adik-adik, membawa damai ke sekeliling kita. Dan adik-adik, kakak mau tanya nih, kalau misalkan adik-adik melihat bahwa teman adik-adik itu di rumah sedang berantem, apa yang hendak adik-adik lakukan? Kalau misalkan nih kakak sama adiknya lagi berantem, nah anak yang ketiga ini harusnya seperti apa? Apakah mereka ikutan berantem, jadi bertiga-tiga berantem, atau melerainya? Bagaimana? Betul sekali. Jadi misalkan anak pertama ini berantem dengan anak yang kedua, ya kan, kakak adik berantem. Ada nih anak yang ketiga nih adiknya. Fungsi adiknya yaitu melerai kakaknya agar tidak berantem. Nah benar sekali adik-adik. Jadi di sini juga Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjadi damai. Kita harus membawa damai agar bisa berfungsi seperti garam. Benar sekali adik-adik. Nah di sini juga kakak mau nanya lagi nih sama adik-adik.
Apa fungsi garam selain memberi rasa asin? Apa? Banyak ya, bisa menjadi pengawet juga saat dulu ya adik-adik ya. Nah, tapi di sini Tuhan mau mengingatkan kembali agar kita menjadi garam, agar apa? Agar kita itu tidak menjadi tawar ya adik-adik ya. Tadi di sini juga diingatkan kan di ayat ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Wah, adik-adik di ayat 13 ini dikatakan bahwa jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, adik-adik, berarti kalau kita tidak bisa menjadi garam, kita akan apa? Kita akan dibuang dan diinjak orang. Nah, maksudnya gimana sih Kak? Maksudnya itu adalah kita harus bermanfaat ya adik-adik ya, untuk di keluarga, untuk di sekolah, ataupun di mana saja. Karena kalau tidak, kita akan dibuang dan diinjak orang. Nah, makanya di sini diingatkan kembali agar anak-anak sekolah minggu, teman anak-anak sekolah minggu HKI Bekasi Kota, agar berguna menjadi anak yang baik ya, anak pembawa damai, anak yang menyenangkan ya. Oke, di sini kita mungkin segitu pembahasan tentang garam dunia. Kita selanjutnya ke ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu. Terang itu apa sih? Ada yang tahu nggak terang itu apa? Kalau misalkan bingung, kakak tanya gini aja. Apa lawan dari terang? Apa? Ayo. Betul sekali, gelap ya adik-adik ya. Nah, kakak mau nanya lagi. Kalau misalkan di dalam kondisi yang gelap, ruangan yang gelap, adik-adik yang di rumah bisa melihat nggak ya? Misalkan lampunya mati nih adik-adik, kalian bisa lihat nggak? Nggak bisa ya, nggak bisa ngelihat, kita nggak bisa melihat sama sekali ya kan? Nah, jadi kalau kita di dalam kegelapan, artinya kita tidak bisa melihat apa? Benar sekali. Nah, firman Tuhan kali ini mengingatkan kembali bahwa kita harus menjadi terang. Nah, kan? Menjadi terang, jadi kita nggak boleh di dalam kegelapan, tapi kita harus menjadi terang ya adik-adik, terang di dalam kegelapan. Nah, kakak juga mau ngasih istilah nih, kalau misalkan terang itu merupakan sebuah kebenaran ya adik-adik, tetapi kalau dosa mungkin bisa diibaratkan seperti gelap. Jadi kita harus menjadi terang, jangan menjadi gelap. Benar sekali. Kalau kita senang berdosa, maksudnya senang berbohong dan senang berbuat dosa, senang berbohong, kita akan kita akan terperangkap dalam kegelapan, di mana semua yang dilakukan adalah hal yang jahat. Betul sekali adik-adik. Nah, jadi jika kamu dikatakan adalah terang dunia, artinya adalah kita harus bisa memberikan contoh yang hidup yang baik adik-adik, dalam kebenaran ya, contoh hidup dalam kebenaran. Kita harus berani berbeda daripada orang lain. Maksudnya kayak gimana sih Kak, berani beda dari orang lain? Contohnya gini, istilahnya tuh, bahasanya itu kita harus berani jujur ya adik-adik ya. Kalau misalkan teman-teman kita berbohong, teman-teman kita melakukan kesalahan, adik-adik yang di rumah harus apa? Harus melakukan kebenaran. Adik-adik nggak boleh mengikuti yang bohong, karena bohong itu adalah dosa. Dosa itu gelap. Kita harus menjadi terang. Benar sekali adik-adik. Nah, adik-adik, selain itu contohnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Kalau misalkan kita dalam kegelapan itu seperti apa sih kalau gelap? Benar, mencontek. Nah, adik-adik nggak boleh juga ya mencontek, karena mencontek itu dosa, ya kan? Contek itu dosa itu gelap. Sedangkan kita harus menjadi terang. Jadi kita harus menghindari dosa. Benar sekali ya adik-adik ya. Kalau misalkan adik-adik yang di rumah nih ngelihat teman yang di rumah tuh lagi di sekolah, kan sekarang udah sekolah, ya kan? Terus melihat nih teman-teman yang di sekolah mencontek,
Apa sih yang hendak adik-adik lakukan? Apakah adik-adik menyontek? Oh tidak, adik-adik harus berani untuk menyatakan bahwa itu salah, dan adik-adik harus bisa bilang kalau itu, hei kamu jangan mencontek, seperti itu. Di awal dari diri sendiri ya, agar tidak menyontek, sehingga kita bisa menasihati teman kita agar tidak menyontek. Nah, adik-adik di sini juga kita diingatkan kembali agar menjadi terang. Apa sih terang artinya adik-adik? Tadi kan kita udah tanya tuh, terang dunia itu apa, belum dijawab kan? Nah, di sini kakak bisa kasih mungkin bisa kasih penjelasan. Kita itu diingatkan menjadi terang, maksudnya itu kita menjadi contoh. Kita menjadi contoh untuk teman-teman kita. Ya, untuk contoh mungkin kita bisa jadi contoh penyemangat di teman-teman kita. Kita bisa membawa kejujuran seperti yang tadi kakak bilang ya. Kita bisa membawa kejujuran, maksudnya ketika ada yang berbohong kita harus berani jujur. Kita bisa menjadi berkat, ya kan? Kita bisa membawa damai juga, kesenangan bagi teman-teman atau keluarga. Atau kita bisa menjadi contoh melakukan perbuatan yang baik ya. Yang baik, yang seturut dengan firman Tuhan ya adik-adik ya. Jadi kita melakukannya itu bisa dalam keluarga, dalam lingkungan sekolah, dalam pergaulan persahabatan ya. Nah, jadi adik-adik, kita itu harus menjadi garam dan terang dunia, ya kan? Dikatakan demikian, seperti yang dikatakan di ayat 16. Demikianlah, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Wow, luar biasa firman Tuhan yang ayat 16 bahwa adik-adik ini harus menjadi garam dan terang dunia ya kan. Jadi kalau berbuat baik adik-adik, kita itu bisa melihat bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang mengajarkan perbuatan baik dan benar. Kita bisa memberitahukan kepada teman-teman kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik dan benar, seperti yang ada di dalam Alkitab adik-adik. Coba kakak di sini mau tanya, siapa di sini yang mau menjadi garam dan terang dunia? Wah, puji Tuhan, semua anak sekolah minggu ya. Kakak lihat-lihat di sini semuanya mau menjadi garam dan terang dunia. Luar biasa. Kalau gitu, bagaimana sih cara menjadi garam dan terang dunia? Ya, benar sekali. Kalau menjadi garam kita harus mempunyai rasa ya. Kita harus berdampak dan kita harus jadi pembawa damai. Benar sekali adik-adik. Nah, kalau tadi yang terang bagaimana? Bagaimana cara kita menjadi terang dunia? Yaitu apa? Tadi kakak sudah katakan. Apa yo? Kita melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Benar sekali adik-adik. Nah, mungkin sampai situ dulu firman Tuhan hari ini mengenai garam dan terang dunia. Jika ada pertanyaan, adik-adik yang di rumah bisa menulis di kolom komentar ya. Atau adik-adik yang di rumah bisa langsung WhatsApp guru-guru sekolah minggu. Bisa WhatsApp kakak, Kak Arga, atau Bang Kevin. Oke, selanjutnya mungkin tugasnya nanti akan kakak sampaikan di grup WhatsApp. Selain itu, kakak ada ayat hafalannya. Ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari Amsal 3 ayat 27. Sudah ketemu? Amsal 3 ayat 27. Kakak bacakan ya. Amsal 23 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan bisa memberikan adik-adik mengerti apa arti firman Tuhan hari ini. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kembali Tuhan agar kami dapat menjadi garam dan terang dunia Tuhan dalam lingkungan keluarga kami ataupun dalam lingkungan pertemanan kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami Tuhan agar kami dapat melakukannya. Terima kasih Yesus, di atas segala itu Bapa, hapuskanlah segala dosa kami agar kami layak mendapatkan berkat penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, haleluya, amin.
Oke, terima kasih untuk Kak Vero atas firman Tuhannya. Untuk meresponi firman Tuhan, yuk kita nyanyikan lagi lagu yang kita pelajari tadi. Judulnya Garam dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Kamu adalah garam dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, akan dibuang dan diinjak orang. Jadilah garam, jadilah garam bagi dunia, memiliki peran dan berguna. Jadilah garam bagi dunia, jadilah garam bagi dunia. Warnakan kasih Kristus di seluruh dunia. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tak akan mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang. Hendaklah terangmu bercahaya, Bapa di surga akan dimuliakan. Jadilah terang, jadilah terang bagi dunia, menjadi teladan seperti Yesus. Jadilah terang bagi dunia, jadilah terang bagi dunia, pancarkan kasih Kristus ke seluruh dunia. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah. Untuk itu kita akan mengumpulkan persembahan. Mari siapkan persembahannya. Ayo, mari kita sampaikan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan, dan mau menjadi anak terang seperti firman Tuhan yang tadi dikatakan. Mari kita bernyanyi, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, itu yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah. Terang di rumah, terang di sekolah. Terang di kerja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah. Terang di kerja, kemana sekali kita nyanyikan. Aku anak terang, aku anak terang. Tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, itu yang Tuhan suka. Terang di mana aja? Terang di rumah, terang di sekolah. Terang di kerja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah. Terang di kerja, kemanapun ku pergi. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan, dan kita akan menutup ibadah kita. Adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu.
terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami Tuhan mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Gak di-skip kan ya? Iya dong. Oke, ikutin terus ya, disaksikan terus oke ya. Oke, untuk minggu depan kita masih ada ibadah lagi yang online untuk kelas kecil sama yang kelas besar. Iya, Tapi betul. kalau untuk yang kelas remaja Ada waktu di gereja. datang langsung ya ke sini. Nanti kita ketemu di ruang sekolah minggu. Oke, untuk absennya juga Tetap di komen ya. Iya, Jangan lupa di komen untuk isi absen, dan kalau ada pertanyaan untuk firman Tuhan bisa dikomentarin juga. boleh Bisa juga dikomentar dong. juga. Nanti akan kita jawab ya. Oke deh adik-adik. Demikian juga ya, kami guru sekolah minggu tidak pernah lupa untuk mengingatkan adik-adik melalui protokol kesehatan dengan cara 5M. Yang pertama, Memakai masker. yang sudah wajib. Nah, yang kedua tuh, Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, Jaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan.